Jadi yang risk profile-nya mungkin memang agresif atau adrenalin junkies ya, good opportunity untuk masuk di bawah gitu. Ya. Tapi kalau misalkan yang mungkin, jadi I believe kalau misalkan mereka sudah mengalami penurunan result, terus sudah di price in sama pelaku pasar, so any improvement di data-data kedepannya, dan menurut kita beberapa company bisa kasih improvement di result mereka di kedepannya, itu bisa jadi opportunity juga untuk pasar juga rebound. How the performance created, it's equally important with the performance itself. Jadi cara mendapatkan performance itu sama pentingnya dengan performance itu. Jadi performance itu bukan satu-satunya guidance kalau mau kita invest. Kalau nggak nanti kita masuk lubang yang tidak kita harapkan. Halo semuanya, kembali lagi dalam Money Discussion with Rifan Kurniawan. Nah, di episode kali ini kita bakal ngomongin seputar makro lagi nih. Saya yakin karena banyak teman-teman investor yang request, "Ko Rifan, coba dong update lagi seputar makro." Apalagi sekarang kan kita udah masuk ke semester 2 2024 ya kan. Dan di bulan Juni kemarin IHSG sempat turun ke 6.700-an dan udah mulai rebound lagi nih ke 7.200, 7.300-an. Oke, nah di episode kali ini spesial banget karena saya kedatangan narasumber yang spesial banget. Beliau adalah Pak Eri Kusnadi, beliau merupakan Director of PT Batavia Prosperindo Asset Management. Oke, kita langsung sambut aja. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Rifan. Gimana kabar, Pak? Baik. Oke, thank you Pak ya udah hadir di studio. Sama-sama. Nah, kita pengen ngebahas nih Pak Eri ya mengenai outlook market lah Pak di semester 2 2024. Sure. Karena nih teman-teman investor biasanya di channel YouTube Rifan Kurniawan nih selalu penasaran nih Pak dengan outlook market ke depan seperti apa. Yes. Nah, jadi hari ini teman-teman saya dan Pak Eri kita akan ngebahas ya gimana nih outlook market di semester 2 2024. Langsung kita mulai aja. Boleh. Ya. Per podcast ini di bulan Juli kita udah balik lagi market ke 7.200, 7.300-an. Nah, my first question is, kalau menurut Pak Eri dan dari Batavia Prosperindo Asset Management sendiri, Pak, gimana outlook dari IHSG sampai dengan akhir tahun 2024, Pak? Oke, jadi sebenarnya sih kalau kita ngomongin IHSG ini naik turun dinamis itu sesuatu yang sangat lumrah ya. Namanya juga stock market itu pasti volatile, dynamic. Jadi menurut kita sebenarnya wajar-wajar aja. Nah, cuman yang kita perlu cari tahu itu kan apakah berita yang menyebabkan penurunan ini tuh sebegitu fatal nggak sih buat ekonomi? Terus sebegitu signifikan nggak sehingga recovery pasar itu akan menjadi berkepanjangan atau terlalu lama? Sehingga itu membuat kita harus bersabarnya lebih panjang lagi gitu ya. Nah kalau kita melihat sih sebenarnya harusnya yang kejadian saat ini harusnya tidak terlalu bersifat fundamental yang terlalu panjang gitu ya. Cuman memang dan kita harus ikutin terus datanya ya perkembangannya. Kita sendiri masih cukup optimis di tutup tahun ini harusnya berada di teritori positif perkembangannya. Mungkin range-nya kita di in-house kita dihitung di antara 7.500 sampai dengan 7.700 berdasarkan EPS growth di 5-9%. Oke. Itu the whole market ya. Oke. Berarti 75 sampai 77 tadi ya Pak. Berarti masih ada upside yang lumayan lah Pak dibandingkan dengan saat ini. Betul, gitu kan. betul. Nah cuma Pak Eri kan kalau yang saya penasaran nih kalau kita lihat meskipun IHSG sekarang di 7.200, 7.300 ya. Tapi kalau kita ambil dari 900-an saham nih Pak. Banyak yang apa ya bisa dibilang tuh masih turun gitu Pak. Ya kan terutama saham-saham mungkin ya second liner gitu kan. Saya sempat riset juga sekitar 60% saham tuh masih turun Pak. Meskipun ya udah di 7.000-an. Nah, kalau menurut Pak Eri kedepannya seperti apa Pak? Ya jadi sebenarnya kalau tadi kita balik ke poin yang pertama, sebenarnya indeks itu turun nggak cuma karena FCA. Broad based marketnya memang turun dan itu memang based on news. Specifically di big banks performance yang miss expectation dan juga ada some other players yang cukup ikonik di sektornya masing-masing dan ternyata miss lah expectation. Jadi memang broad based marketnya itu turun. So tadi yang Pak Rifan bilang walaupun 72 masih banyak loh yang turun. Betul, dan malah nama-nama yang biasanya kita pegang itu memang masih turun posisinya. So I think in a way itu yang create opportunity juga sih for the second half. If they can improve their data, they can improve their performance company ya, bukan ngomongin harga sahamnya. Betul. If they can improve the company performance, we believe
rebound is something yang kita bisa expect ke depannya. I see. Jadi akan ada, kita bisa berharap bahwa harga saham itu juga akan mengikuti company fundamentalnya juga. Betul. Ya, Jadi 72 doesn't seem so expensive karena the usual names ini belum fully recovered sebenarnya gitu. Benar. Bahkan kalau misalkan saya bandingin dengan indeks-indeks lainnya, IHSG ini masih tergolong salah satu indeks yang paling murah kayaknya. Dengan indeks-indeks lainnya ya Pak. Iya, betul. I see. Oke. Nah, kalau kita bicara soal makro nih Pak, ini kan kemarin juga turun bulan April, Mei, Juni kan disertai juga dengan kondisi makro yang kurang, bisa dibilang tuh kurang menyenangkan. Nah, kalau yang saya mau tanya ke Pak Eri adalah outlook dari Pak Eri sendiri untuk second half ini, untuk mungkin rupiah akan seperti apa Pak? Apakah investor asing akan kembali masuk Pak di bulan-bulan ke depan? Jadi kalau kita bagi dua pertanyaan Pak Rifan tadi, yang pertama rupiah ini lebih sedikit mudah dijawabnya gitu ya, karena salah satu alasan pelemahan rupiah itu ada sebuah instrumen yang paling besar di dunia, di mata uang yang paling banyak digunakan, dalam tanda petik paling dicintai juga, yaitu US dollar, yang sedang menawarkan bunga tinggi. Nah, tapi kita juga believe, dan banyak analis itu believe, bunga tinggi ini nggak akan selamanya di US. They cannot afford bunga tinggi terlalu lama juga. Tapi yang jadi masalah, inflasinya itu belum turun sesuai dengan ekspektasi mereka, so belum bisa diturunin juga suku bunganya sesegera sesuai dengan harapan kita. So kita memang harus bersabar. Once suku bunga itu terjadi penurunan, harusnya itu akan merelieve tension di semua emerging market currency. Harusnya penguatan here and there harusnya bisa terjadi. Mungkin kita nggak ngomong yang masif langsung rebound sampai berapa persen di currency, tapi relief tension itu akan significantly keangkat, dan peluang untuk menguat juga lebih kuat ya, lebih banyak lah kalau kita ngeliat dari sisi currency. Nah, kalau yang kedua yang mengenai capital inflow, memang harus kita akui salah satu alasan investor asing itu keluar banyak di Maret lokal sih, ya April, Mei, Juni lah gitu ya. Itu memang based on kinerja dari certain companies yang nggak sesuai harapan. It's still positive, it's still profit, it's still a huge profit, but just miss expectation. Kan di capital market is about expectation dan pembuktian terhadap ekspektasi tersebut. Jadi I believe kalau misalkan mereka sudah mengalami penurunan result, terus sudah di price in sama pelaku pasar, so any improvement di data-data ke depannya, dan menurut kita beberapa company bisa kasih improvement di result mereka di ke depannya, itu bisa jadi opportunity juga untuk pasar juga rebound. Nah, selain daripada itu, biasanya kalau misalkan the usual names atau the big names itu lagi tertekan gitu ya, biasanya pasar juga kreatif sih, cari ide-ide di second liner gitu ya, diamond in the rough gitu ya. Jadi kan kalau the big player-nya tuh lagi rally, kan orang malas mikir ya. Betul. Ya ikut aja ide-ide. Nah, begitu kayak begini sebenarnya muncul ide gitu ya. Jadi muncul ide, fund manajernya harus lebih rajin, cari story-story, cari nama-nama baru gitu, dan kita melihat ada potensi alpha here and there juga dari nama-nama yang memang not the usual gitu ya. Nah, cuman kita tetap berharap the usual ini comeback sih, karena kan mereka porsinya cukup besar di market cap-nya, di indeks kita dan di fund kita gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu Pak, kalau di Batavia sendiri ketika kemarin market lagi turun gitu ya, reaksi dari nasabah mungkin apakah terkesan panik atau mungkin ada yang withdraw atau apa, dan sekarang tuh udah mulai balik lagi atau gimana nih Pak? Sebenarnya kejadian kemarin tuh, saya nggak bilang kita bisa memprediksi ya, tapi waktu itu ada rilis data yang cukup cepat. Biasanya kan kalau kita ngomongin emiten kan datanya itu 3 bulanan, quarterly basis, annual quarterly report yang official. Nah, untuk banking itu datanya tuh sebenarnya bulanan ada. 2 months datanya banking 2024 itu dirilis di bulan Maret. Nah, di situ sebenarnya kita udah take action karena ternyata memang nggak sesuai harapan. Of course kita nggak bisa kosongin juga Pak Rifan. Ya, tapi kita underweight beberapa nama yang menurut kita ini memang paling impacted gitu ya. So of course kita juga bisa lebih well communicate ke investor kita, resultnya nih prediksi akan miss here and there. Tapi pada kenyataannya tetaplah investor itu begitu melihat adanya penurunan, siapa sih yang suka ngelihat value money-nya berkurang gitu ya. Jadi pastilah tetap ada upside here and there. Tapi kita rasa dengan data yang sudah early datang, sudah bisa dikomunikasikan, harusnya kepanikan yang berlebihan itu harusnya enggak. Mungkin paniknya itu lebih melihat kok
turunnya agak dalam gitu ya. Jadi turunnya nggak kaget, tapi dalamnya panjang ya gitu ya. Lebih ke situ gitu ya. I see. Nah, di klien kita beragam juga, investor kita beragam, Pak Rifan. Jadi yang risk profile-nya mungkin memang agresif atau adrenalin junkies ya, good opportunity untuk masuk di bawah gitu ya. Tapi kalau misalkan yang mungkin agak moderat atau agak konservatif ya understandable, mereka lebih khawatir sih. I see, oke. Tergantung dari profil risikonya masing-masing ya Pak ya. Nah itu kan kita tadi bicara mengenai yang first half lah ya Pak ya. Nah sekarang kan kita udah menuju ke second half. Nah tadi Pak Heri sempat menyampaikan bahwa cukup optimis juga bahwa IHSG ini setidaknya akan di 7.500, 7.700 dan juga nama-nama besar maupun juga saham-saham second liner juga bisa ikut terangkat ya kan. Boleh di-share nggak Pak dari outlook-nya Pak Heri kira-kira katalis positif apa aja yang membuat Pak Heri cukup yakin gitu Pak bahwa IHSG ini akan bisa rebound di second half Pak? Jadi kalau kita ngelihat IHSG kita ini kan sebenarnya ada dua faktor dominan ya. Yang pertama global ya Pak Rifan ya, karena tadi suku bunga di US higher for longer, orang jadi punya pilihan, tadinya harus cari return ke negara berkembang, ini di Amerika aja ngasih 5% gitu ya. Jadi itu satu mempengaruhi. Itu yang kita tunggu, suku bunga itu untuk turun. Kalau kita pakai catatan dari The Fed, to be konservatif, penurunan itu hanya akan terjadi satu kali tahun ini. Dan menurut kita kalau satu kali mungkin later di akhir tahun. Tapi dengan inflasi June yang sedikit sesuai dengan harapan, above expectation, ini creating opportunity untuk terjadi penurunan di bulan September. Bahkan as we speak, tadi malam Powell kasih komen bahwa could be faster gitu ya. Tidak harus menunggu 2%. Betul, padahal kemarin-kemarin dia data dependent gitu ya. Jadi emang agak ribet juga karena benar-benar tergantung dia maunya ke arahnya kemana gitu. Jadi mungkin itu satu global. Yang kedua dari domestik. Nah dari domestik ini sebenarnya pasar saham itu kan begitu dynamicin dan begitu cepatnya. Buruknya nanti di pricing dari sekarang, diturunin dulu ke bawah. Bagusnya nanti dinaikin dari sekarang. So it's an expectation game gitu ya. Jadi walaupun nanti ke depannya dari data-data beberapa perusahaan itu masih akan tetap soft atau bahkan lebih rendah daripada ekspektasinya, saya percaya sentimen pasarnya itu sudah price in. Karena apa-apa yang nantinya kira-kira jelek itu sudah ada di kertas saat ini. Jadi ada kemungkinan nanti beberapa nama resultnya akan tetap jelek atau tetap tidak sesuai harapan. Tapi harga sahamnya itu tidak akan dipanis lagi. Karena angka tersebut sebenarnya sudah keluar dari kemarin. Sudah well predicted. Makanya kemarin di-adjust ke bawah. Gitu. Turun dulu. Betul. Nah, hopefully beberapa nama tetap bisa mempertahankan kinerjanya atau bahkan improve. So it will be a mixed sentiment gitu ya, dan itu bisa mengangkat indeksnya ke arah yang lebih positif sih. Oke, jadi pertama tadi adalah mengenai expectation the Fed akan mulai menurunkan suku bunga. Nah kalau misalkan kayak ini Pak, pemilu US Pak. Nah menurut Pak Heri itu akan mempengaruhi market juga nggak Pak? Yes, of course. Donald Trump ini kan jilid 2. Kalau dia jadi lagi jilid 2. Ya Biden juga jilid 2 sih, tapi kita tahu jilid satunya dia heboh gitu ya. Not the COVID part, but the trade wars part gitu ya. Dan kita percaya dia akan lanjutin lagi trade wars jilid 2-nya, bentuknya seperti apa kita belum tahu. Tapi even Joe Biden pun kalau kita lihat kemarin kebijakannya on EV dari China, electric vehicle dari China itu dikasih bea 200%. So tema proteksionisme dari US itu mau Demokrat maupun itu Republikan, Donald Trump atau Biden sebenarnya sama-sama aja. Bedanya mungkin kalau Biden kemarin kelihatannya lebih selected items gitu ya. Kalau misalkan Donald Trump kelihatannya lebih broad base gitu ya, lebih broad base. Sampai kebutuhan hari-harinya dia sendiri juga dia naikin cukainya, bea cukainya. So mungkin itu bisa jadi resiko buat kita emerging market secara keseluruhan. Tapi Indonesia itu sebenarnya sebagai eksportir ke US itu kan nggak gede-gede amat. Jadi sebenarnya direct impact mungkin limited. Tapi nanti sentimen impact secara kawasan emerging market sebagai para suppliernya US dengan trade barrier ini mungkin itu bisa jadi kasih sentimen negatif sih. Itu yang paling kita anticipate. Meskipun tadi ada katalis positif ya dari expectation suku bunga turun, tapi sebenarnya masih ada challenge lah ya dari pemilu US. Nah kalau misalkan ini Pak, kondisi geopolitik. Nah ini kan memang beberapa waktu belakangan ini kita udah mulai agak jarang ya. Yang cukup heboh itu kan seingat saya adalah Israel dan Iran bulan April. Ya itu di mana ya waktu itu IHSG mulai turun juga. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat misalkan kayak Israel dan Hezbollah kalau saya nggak salah itu kan masih memanas juga. Cuman memang tidak terlalu
disoroti oleh media. Nah, cuma kalau dari Pak Eri ngelihat sentimen geopolitik ini apakah masih akan tetap memanas ke depannya dan apakah ini juga menjadi salah satu challenge atau threat buat investor, Pak? Geopolitical tension saya rasa tadi kan Pak Rifan mention satu di Timur Tengah. It's actually happen all around the world gitu ya, di China, Taiwan, lalu di Afrika, di mana-mana lah ada ceritanya masing-masing. Kalau terhadap ekonomi, kita harus melihat negara itu impact ekonominya atau hubungan ekonominya itu seberapa besar to the rest of the world atau to the major country di dunia, atau mereka ada komoditi utama atau enggak gitu. Jadi lebih ke situ. Geopolitical tensionnya sendiri menurut kita masih akan remain ada, masih akan berlanjut. Tapi impact ke ekonomi kayaknya akan lebih limited going forward gitu ya. Jadi bukan tanpa kita mengecilkan the tension, the humanity tragedy itu kita nggak kecilkan sama sekali. Tapi memang kalau tidak berkaitan secara langsung dengan ekonomi, di pasar modal memang akan lebih muted atau quiet. Jadi lebih di news. News akan tetap rame, tapi di pasar modal akan lebih muted gitu ya. Kemarin Iran agak heboh karena Iran is one of the biggest oil reserve dan oil producer. Jadi orang takut harga minyak naik dan inflasi naik lagi, suku bunga terpaksa harus naik lagi dan we can forget about growth. Tapi ternyata tit for tat, hanya sending gesture, tidak memberikan fundamental atau serious impact ke oil supply. Market meredah, tapi tentunya di geopolitical space, di news and political space ya tetap akan rame gitu. Dan menurut kita tension ini masih akan berjalan untuk beberapa saat. Oke. Nah, jadi kan tadi kita bicara sebenarnya kalau saya lihat nih opportunity-nya ada, tapi di sisi lain kan threats atau challenge-nya juga masih ada nih, Pak. Ya kan? Nah, kalau menurut Pak Eri, sebenarnya di second half ini kita sebaiknya reserve forecast dulu atau ya nggak apa-apa, di mana ada peluang kita bisa mulai mencicil beli gitu saham atau misalkan aset investasi yang memang ya kita pegang bukan untuk sekarang aja tapi untuk jangka panjang kok. Kalau menurut Pak Eri gimana, Pak? Nah, ini sebenarnya sangat tergantung sama risk profile sih ya. Jadi kalau misalkan kita bicara kelihatannya sih kayak klasik atau klise banget, tapi memang very valid gitu. Investor agresif suruh hold cash posisi kayak gini, ya mereka bilang it doesn't make sense. Gatel gitu. Gatel. Barang murah gitu ya, barang bagus lagi di diskon gitu ya. Tapi kalau misalkan investor yang konservatif, are you averaging? Dia bilang nggak salah nih gitu kan. Jadi I have to say it really depends on the risk profile. Jadi kalau misalkan yang konservatif, biasanya mereka memang tunggu bad news-nya itu udah mereda. Of course, berarti mereka nggak bisa dapat the biggest rally, the biggest portion of the rally. Karena mereka mau nunggu keadaan sudah lebih better. Which is, salah nggak? Ya nggak salah, karena memang itulah tingkat kenyamanan yang dia sanggup tanggung. Nah, kalau bagi investor yang agresif atau adrenaline junkie, saya suka bilangnya, this is the time to shop. You live for these days gitu lah. Ini a good opportunity, apalagi sudah mulai tick ke atas. Ya bahkan mungkin sebenarnya as we speak udah pada gendut-gendut portofolionya, udah pada kumpulin gitu. Karena sebenarnya secara fundamental companies yang ada di IHSG, the usual names, the big names, the blue chips, the names that biasanya major investor itu pegang is actually very good fundamentalnya gitu. Jadi harusnya nggak perlu ada kekhawatiran kalau this company akan hilang gitu ya. Bahkan ada beberapa nama yang kalaupun harganya nggak balik, karena saya kan bukan sekuritas jadi saya nggak ngomongin stok ya, tapi saya pakai hidden name aja ya. Jadi ada satu nama bahkan yang kalaupun harganya nggak balik, saya sih happy aja. Dividennya hampir 10%. It's a good companies gitu ya. Nothing to be worried about. Apalagi ngobrol sama Pak Rifan yang value investor ya, buat saya nothing to worry about. Yang penting we put our money in the good ships gitu kan. They stay afloat, bisa lawan dan lewati badai. Menurut saya itu yang lebih penting. I see. Nah, kalau bicara soal aset investasinya nih Pak, di semester 2 2024, mungkin kalau kita bicara beberapa produknya Batavia Pak. Nah, itu kira-kira apa nih Pak yang bisa mungkin outperform di second half nanti atau yang aman gitu Pak? Karena tadi kita bicarakan opportunity-nya ada tapi threats atau challenge-nya juga ada nih Pak. Nah, itu kira-kira apa nih Pak? Kalau lebih ke IDR sebenarnya dari both asset class ini sebenarnya cukup menarik ya. Jadi buat yang moderat pun gitu ya, buat yang agresif pun, buat yang konservatif pun, saya rasa kalau kita ngomongin money market fund, fixed income fund, itu masih tesisnya masih jalan. Buat yang belum masuk, high
high yield. Posisi yield lebih tinggi, jadi kita bisa secure di atas. Nanti kalau misalnya suku bunga jadi turun, ada potensi rally. Banyak atau sedikit ya kita lihat nanti lah. Betul. Tapi posisinya nggak salah lah. Beli fixed income asset, di yield lagi tinggi. Nah buat yang agresif, equity under pressure, yang under pressure, the usual names, nama-nama yang besar, nama-nama yang lagi jelek aja mereka perform gitu kan. Jadi memang butuh suasana kebatinan yang agak jelek dikit gitu ya, baru mereka bisa didiskon. Betul. And it happens right now gitu ya. Jadi buat saya dari aset kelasnya dulu dua-duanya itu masuk. Ya. Cuman mungkin kalau saya harus tunjuk 2 fund kita yang cukup banyak dari number of investor, terus juga dari number of AUM, itu memang ada Batavia Dana Kas Maksima, reksadana pasar uang kita, dan juga ada Batavia Dana Saham, reksadana saham kita yang fokus ke big caps blue chips. I see. Kalau misalkan tadi kayak Batavia Dana Kas Maksima atau Batavia Dana Saham itu bisa dibelinya di mana sih Pak? Ya, jadi kita kan punya distribusi itu semuanya lewat agen penjual yang tarifannya. Nah, salah satu yang paling banyak peminatnya itu ataupun banyak penggunanya itu di Welma My BCA. Kalau misalkan saya coba cari di Welma My BCA ini cukup menarik ya Pak ya. Mungkin boleh diceritain sedikit gak Pak? Kalau misalkan saya mulai dari yang Batavia Dana Kas Maksima dulu deh Pak. Ya. Ini cocok buat investor yang seperti apa Pak? Oke. Kalau secara risk profile, Batavia Dana Kas Maksima itu cocok buat investor yang konservatif. Cari liquidity. Tapi sebenarnya yang agresif pun kalau butuh liquidity, juga bisa parkir di Batavia Dana Kas Maksima. Jadi kita isinya combine antara time deposit sama obligasi tenor di bawah 1 tahun. Sehingga yieldnya lebih menarik ya. Kita tambahin di obligasi. Liquidity-nya juga dapat dari time deposit, sehingga returns 4,2% itu kan udah termasuk 1 tahun terakhir ya. Betul. Ada bunga-bunga yang posisinya lebih rendah. Jadi running rate-nya sebenarnya lebih tinggi dari 4,2. Dari 4,2, running rate-nya a little bit higher lah gitu. Nah, jadi cukup menarik. Investor, teman-teman semuanya bisa masuk kapan saja dan keluar kapan saja. Nah, nggak ada komitmen. Kan kalau misalkan saya nggak ngejelekin time deposit kan biasanya ada komitmen waktu gitu ya. Ya mungkin ada yang didiskon bunganya atau nggak didiskon bunganya, tergantung deal-dealannya. Kalau ini memang by default emang any given day boleh masuk boleh keluar. 1 juta, 1 miliar, 1 triliun, returnnya sama semua. I see. Ya jadi cocok buat teman-teman yang konservatif dan mungkin butuh liquidity. Betul. Pak ya. Nah kalau tadi yang Batavia Dana Saham Pak itu cocok buat yang seperti apa? Lebih yang agresif, of course. Spesialnya Batavia Dana Saham ini, Pak Rifan, sudah dari tahun 1996. Wow, berarti udah 28 tahun. Tahun ya Pak ya? 28 tahun. So, one of the oldest equity fund yang ada di market. So, itu krisis 98, 2003, 2005, 2008, 2013, 2018. You name it, semuanya udah ikutan. Fund yang sama, kontrak investasi kolektif yang sama itu masih ada sampai hari ini. Dan itu fokus di saham-saham berkapitalisasi besar dan blue chips. Jadi buat investor-investor umum, investor-investor equity yang baru masuk atau bahkan yang udah lama masuk, ini bisa jadi core portofolio dia karena fokusnya di big caps. Ibaratnya kalau makan nasi padang, saya suka bilang ini nasi putihnya. Nah, strategi lain itu baru lauknya. Oke Pak Eri, tadi kan Pak Eri menyebutkan bahwa untuk Batavia Dana Kas Maksima itu kan cocok untuk investor yang konservatif dan mencari liquidity. Kemudian untuk Batavia Dana Saham itu cocok untuk investor yang lebih agresif. Dan tadi kan kalau misalkan teman-teman pengen berinvestasi kan itu bisa melalui bank atau melalui Welma My BCA. Nah ini mungkin ada sedikit info nih buat teman-teman ya. Jadi Welma ini merupakan fitur dari My BCA, di mana Welma ini juga menyediakan berbagai produk reksadana ya, mulai dari money market, kemudian juga reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan fiturnya ini lengkap karena di Welma My BCA ini ada banyak reksadana yang bisa teman-teman pilih. Dengan Welma My BCA teman-teman bisa menyesuaikan dengan risiko masing-masing seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Eri. Jadi kalau misalkan mau yang lebih konservatif itu bisa pilih di money market. Kemudian kalau untuk yang moderate bisa pilih yang pendapatan tetap. Atau kalau misalkan yang lebih agresif bisa pilih yang reksadana saham. Nah menariknya adalah di Welma My BCA ini teman-teman juga bisa bandingkan historical kinerja reksadana hingga 5 tahun ke belakang. Dan setelah itu juga teman-teman bisa compare nih, ada sampai 3 pilihan reksadana ya, supaya teman-teman bisa pilih nih mana yang terbaik buat saya.
gitu, dan juga ada fitur investasi secara berkalanya. Nah, yang menariknya juga adalah di Welma My BCA, teman-teman juga bisa mulai berinvestasi start from Rp10.000 aja ya. Jadi terjangkau banget ya. Jadi seperti tadi Pak Heri sampaikan bahwa kondisi saat ini ya cocok untuk kalau misalkan kita mencicil beli sebenarnya ya Pak ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Ada promonya juga nih khusus untuk pengguna baru ya, teman-teman bisa mendapatkan cashback 20% up to Rp500.000 ya, khusus untuk pengguna baru ya. Jadi teman-teman bisa mulai langsung download ya dan juga investasi. Nah, keterangan selengkapnya nanti teman-teman bisa klik di sini atau cek linknya di kolom deskripsi. So, tunggu apa lagi? Download My BCA sekarang dan jangkau investasi nyamanmu pakai Welma di My BCA. Oke, nah Pak Heri, sekarang kita tadi udah bahas ya Pak ya mengenai kondisi di first half 2024 dan juga outlook di second half 2024. Nah, kalau kita bicara mengenai mungkin apa ya, pilihan lah Pak, atau sektor-sektor yang menurut Pak Heri kira-kira akan outperform dan mungkin sebaliknya yang proyeksinya mungkin akan underperform the market, mungkin boleh di-spill beberapa nggak Pak? Jadi kalau kita sebenarnya ngikutin pasar yang sangat dinamis ya Pak Rifan. Jadi setiap bulannya itu kita selalu mereview semua sektor yang ada. Jadi dari bulan ke bulan, theoretically bisa saja sektor yang kita suka tuh berubah. Karena kita, mungkin gambaran besarnya kita ada nih full year, mana yang akan perform, mana yang akan above expectation, mana yang mid, mana yang bagus, mana yang kurang. Tapi kita tuh selalu dari bulan ke bulan itu punya tactical call sektornya kita. Nah saat ini yang lagi kita suka big banks, karena menurut kita sudah murah dan performance mereka juga actually not that bad. We believe mereka pasti bisa recover. Yang kedua infrastruktur, tapi infrastrukturnya ini masih banyak teman-teman yang nggak tahu dalamnya itu apa aja. Nah di dalam infrastruktur itu the biggest player-nya tuh sebenarnya telco. Nah jadi kalau kita ngomong infra yang kita suka tuh telco-nya. Telco-nya ya. Betul. Toll road juga ada di situ, kita juga termasuk yang lumayan suka juga. Jadi in overall names infra kita suka. Terus yang berikutnya ada consumer. Cuma kalau consumer ini campur-campur juga, soalnya ada satu healthcare yang sekarang masuk consumer. Jadi consumer healthcare lah campur-campur gitu, selected names ya, karena the big guys di consumer beberapa ada yang punya story sendiri gitu ya. Jadi kita harus cari nama-nama yang lebih punya growth story yang lebih menarik lah gitu. Karena di consumer tuh banyak story lah di specific names gitu. Nah kalau yang kita nggak suka sebenarnya per saat ini nggak banyak sih yang kita nggak suka. Malah kita melihat sebenarnya banyak opportunity gitu ya. Banyak opportunity karena banyak ada beberapa sektor yang kita melihat overpunish by the market gitu ya. Tapi performance-nya itu sebenarnya nggak jelek, nggak outstanding juga, tapi actually mid gitu. Mid gitu. So kenapa sampai dipunish sampai double digit gitu kan? Iya. Nah itu ya kita ya tactical lah ya, namanya fund manager kan ada strategical, ada tactical gitu. Kalau semuanya buy and hold ya nggak dibayar kita. Benar. Jadi tetap kita sebagai investor tuh harus jeli lah ya, ngelihat peluang ya di saham-saham atau di aset kelas yang mungkin masih terdiskon tapi masih punya tadi fundamentally good ya, kemudian juga punya growth story-nya ya kan. Jadi ya balik lagi, kita investasi bukan untuk saat ini aja tapi juga untuk di masa yang akan datang gitu ya Pak ya. Teman-teman ya itu tadi kita udah bicara panjang kali lebar ya. Teman-teman saya yakin juga punya dapat insight banyak juga dari Pak Heri ya. Mungkin tadi kalau saya wrap up sedikit ya, di first half memang IHSG ini masih belum memberikan return yang positif ya, tapi ada sejumlah outlook yang menarik yang menjadi katalis positif juga untuk di second half 2024. Di kondisi market seperti sekarang ini ya kita sesuaikan dengan profil risiko masing-masing ya kan. Tadi kita bisa memanfaatkan kondisi saat ini untuk ya membeli aset di harga yang lebih murah. Tadi kalau misalkan teman-teman risk profile-nya adalah di konservatif ya, teman-teman mungkin bisa di money market gitu ya Pak ya, atau misalkan kalau moderate itu bisa di pendapatan tetap, atau kalau misalkan yang di
lebih agresif ya, bisa reksadana saham atau beli saham langsung. Jadi itu disesuaikan dengan profil risiko teman-teman juga. Nah kemudian tadi juga untuk produk-produk reksadana, teman-teman juga bisa berinvestasi melalui Welma di MyBCA ya, karena di fitur Welma MyBCA ini teman-teman bisa membandingkan kinerja reksadana ya hingga 3 reksadana dan juga bisa lihat historical kinerjanya hingga 5 tahun ke belakang. Nah dan juga di Welma MyBCA ini ya produk-produknya juga sudah dikurasi langsung oleh BCA, jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya, nggak usah bingung karena tadi udah dikurasi langsung oleh BCA-nya. Dan juga ada fitur investasi berkala dan juga ada cashback 20% sampai dengan Rp500.000 ya. Oke Pak Heri, sebelum kita closing, ada closing statement atau mungkin investment advice Pak yang mau di-share ke teman-teman, boleh Pak, dipersilakan. Boleh, oke. Saya ada 2 nih Pak Rifan. Yang pertama, di dalam kondisi under pressure seperti ini ya memang nggak ada rahasianya. Back to basic, diversifikasi, averaging, ya, investasi sesuai kenyamanan. Yang kedua, kalau ini sih lebih general nih Pak Rifan, how the performance created, it's equally important with the performance itself. Jadi cara mendapatkan performance itu sama pentingnya dengan performance itu. Jadi performance itu bukan satu-satunya guidance kalau mau kita invest. Kalau nggak nanti kita masuk lubang yang tidak kita harapkan. Oke, menarik sekali. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Heri atas waktunya dan semoga teman-teman di sini mendapatkan insight ya, ilmu dari podcast ini. Kalau misalkan teman-teman suka dengan podcast ini, video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan juga jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan podcast-podcast yang berikutnya. Atas nama Rifan Kurniawan, saya mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu lagi di podcast berikutnya. Thank you.